Assalamualaikum sahabat tani, berjumpa lagi di video kita kali ini. Kita mau berbagi cerita ya teman-teman ya, tentang berkebun skala rumahan teman-teman. Nah jadi yang ingin saya bagikan di sini teman-teman, tentang pemanfaatan lahan teman-teman ya. Jadi kalau kita menanam di pekarangan di skala rumahan itu bisa kita pakai namanya sistem tumpang sari teman-teman ya. Jadi di tempat saya ini saya menanam beberapa tanaman anggur ya. Jadi ada tempat yang cukup tidak begitu luas seperti ini, tapi itu khusus untuk saya tanam anggur awalnya teman-teman. Nah, jadi di situ ada tanaman anggur di sana ya, di sana, lalu di sana, di sana, di sana semua ada tanaman anggur. Jadi tempat yang tidak begitu luas ini, kalau kita hanya menanam anggur saja itu mungkin sayang sekali teman-teman ya, kurang produktif. Terlebih lagi kalau musim penghujan seperti ini. Kalau tanaman anggur ini di musim penghujan tanpa naungan, lalu kita tidak ada perawatan yang baik, jadi sayang sekali teman-teman ya. Karena di musim penghujan ini seperti tanaman anggur ini dorman teman-teman ya, memasuki masa dorman, jadi masa istirahat. Jadi kalau kita paksakan untuk dia tetap produktif tanpa naungan seperti ini, tentu akan memakan biaya, waktu, dan tenaga, pikiran. Itu cukup banyak teman-teman. Jadi kalau kita hitung-hitung itu saya rasa tidak sesuai kalau kita memaksakan tanaman anggur itu untuk tetap produktif di musim penghujan seperti ini ya, kalau tanpa naungan seperti ini. Nah seperti itu. Jadi untuk menyikapi hal tersebut, daripada waktunya kita habiskan untuk merawat tanaman anggur dengan hasil yang kurang maksimal, lebih baik kita manfaatkan waktu luang ini untuk memanfaatkan lebih ya lahan tanaman kita ini, pekarangan kita ini, untuk lebih produktif lagi teman-teman. Nah jadi cara saya di sini untuk memanfaatkan lahan itu teman-teman, saya menumpang sarikan teman-teman ya, lahan tanaman anggur saya ini saya tumpang sarikan dengan tanaman-tanaman yang lain teman-teman ya. Meskipun kita tidak bisa menghasilkan uang mungkin dari tanaman yang kita tanam ini, setidaknya kan kita bisa menanam tanaman yang menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan dapur kita teman-teman. Nah jadi seperti itu. Jadi saya memanfaatkan lahan pekarangan ini, tanaman anggur ini, untuk ditumpang sarikan. Nah di sini teman-teman saya sudah mentumpang sarikan lahan tanaman anggur saya ini dengan beberapa jenis tanaman teman-teman ya. Nah jadi ini saya kemarin di musim penghujan ini saya manfaatkan untuk menanam bawang daun seperti ini teman-teman. Jadi saya manfaatkan ya spasi-spasi antar pohon anggur seperti ini, itu untuk menanam tanaman bawang daun seperti ini teman-teman. Nah ini ada yang di polybag teman-teman ya, tuh seperti ini, hanya menggunakan polybag ukuran kecil aja teman-teman tuh. Nih, jadi ukuran polybag seperti ini itu sudah bisa untuk kita tanami yang namanya bawang daun seperti ini teman-teman. Nah jadi ini baru beberapa minggu sudah cukup produktif lah teman-teman ya. Jadi dari bibit yang kita bagi-bagi kemarin jadi cukup banyak seperti ini teman-teman ya, tuh bawang daunnya tuh cukup subur di musim penghujan seperti ini ya. Lalu di sebelah sana juga ada yang saya tanam secara langsung ya di tanah, tuh seperti itu juga sudah cukup baik teman-teman ya, tuh tumbuhannya. Nah, ini baru beberapa minggu pertumbuhannya teman-teman. Tuh di sana ada yang di polybag besar, itu sudah cukup baik. Nah di sana juga sudah ada pertumbuhannya cukup baik bawang daunnya. Jadi lumayan lah buat tambah-tambahan ya. Nah jadi seperti itu tuh. Ada spasi juga tuh di sekitar tanaman anggur saya tanami bawang daun seperti ini tuh. Sudah tumbuh cukup baik juga dia tuh ini. Jadi kita manfaatkan waktu luang di musim penghujan ini ketika kita mengistirahatkan tanaman anggur kita itu untuk menanam tumpang sari seperti ini teman-teman. Jadi cukup baik ya. Jadi tidak cuma bawang daun aja, kita bisa menanam cabai teman-teman ya, seperti ini tuh. Kita bisa menanam cabai tuh, buahnya sangat lebat di pekarangan kita. Ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari teman-teman tuh. Kalau sudah masuk masa panen, ini sudah dipetik satu kali dia.
lalu kita bisa menanam kemangi seperti ini teman-teman. Jadi tidak harus tanaman anggur saja, jadi kita manfaatkan tempat kita menanam anggur ini untuk lebih produktif lagi, seperti itu teman-teman. Nah, keuntungannya apa teman-teman? Kita lebih ketika kita melakukan perawatan kepada tanaman anggur itu teman-teman. Jadi ketika kita menyemprot fungisida, insektisida dengan cara dispray di tanaman anggur kita itu, sisanya kan itu secara tidak langsung kita sudah menyepray juga tanaman yang ada di bawahnya teman-teman. Jadi seperti itu, kita tidak perlu khusus membuat insektisida, fungisida itu untuk tanaman yang di bawahnya ini. Jadi kita mengaplikasikan fungisida dan insektisida untuk tanaman anggur yang di atasnya, secara nggak langsung kita sudah mengaplikasikan juga untuk tanaman tumpang sari yang ada di bawahnya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kalau masalah pemupukan tanam-tanaman seperti ini, terkadang itu hanya menggunakan air lindi teman-teman ya. Jadi ini kemarin sebelum saya tanami media tanam di polybagnya ini, itu saya aplikasikan air lindi ya, dua kali kalau nggak salah itu, 2 kali aplikasi air lindi. Baru beberapa hari kemudian saya tanami bibit bawang daun ini teman-teman. Alhamdulillah responnya bawang daun ini sudah menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik seperti ini teman-teman. Nah, jadi untuk pemupukannya cukup hemat teman-teman ya. Nah, kalau kita mau memaksakan memakai pupuk sintetis pun juga lebih bagus teman-teman. Saya kemarin jajal, jadi 1 tangki 5 liter itu teman-teman, saya campur, saya larutkan pupuk NPK 16 itu yang seimbang ya, itu 2 sendok sampai 3 sendok makan ya. Jadi saya aduk, saya masukkan dengan air 5 liter di tangki spray itu teman yang kecil. Nah, jadi itu saya kocorkan sedikit-sedikit ya di polybagnya nih, di setiap tanaman bawang daun ini. Itu cukup hemat teman-teman. Jadi beberapa tanaman bawang daun ini teman-teman, itu tidak habis 1 tangki saya teman-teman. Jadi tidak habis 5 liter air itu, karena saya mengaplikasikannya sedikit-sedikit seperti itu. Dan itu alhamdulillah suatu saat kan tanaman ini bisa kita petik ya, kita bisa manfaatkan ya untuk kebutuhan, bisa kita bagikan ke lingkungan, bisa kita mungkin kalau dia lebih banyak itu bisa kita jual di warung-warung sayuran terdekat di rumah teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya kita menanam anggur saja, ketika anggurnya produktif atau tidak produktif kita hanya memanfaatkan lahan itu untuk tanaman anggur saja. Jadi banyak manfaat dengan cara tumpang sari seperti ini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang menanam anggur skala rumahan, ada baiknya kalau masih ada spasi di lahannya itu kita bisa manfaatkan untuk ditumpang sarikan dengan tanaman yang lain, tanaman-tanaman yang bisa membantu kebutuhan dapur seperti itu. Juga ini kemarin saya mengisi polybag teman-teman ya, tuh ini mengisi polybag ukuran 40 x 40 ya. Jadi ini rencananya mau saya tanami cabai teman-teman. Nah, jadi nanti setelah media tanam ini jadi, dia dingin, beberapa hari lagi kita akan coba untuk tanam cabai teman-teman. Nah, jadi nanti di tengah-tengah ini akan ada tanaman cabainya teman-teman. Jadi ketika kita mengaplikasikan fungisida, insektisida untuk tanaman anggur, secara nggak langsung kita juga bisa mengaplikasikan insektisida dan fungisida itu untuk tanaman tumpang sari di bawahnya ini teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan dengan cara seperti ini lahan tanaman kita ini, lahan pekarangan kita ini tadi bisa menjadi lebih produktif teman-teman ya. Dan aplikasian pupuk, fungisida, insektisida itu menjadi lebih bermanfaat. Yang tadinya hanya untuk anggur saja, ya jadi untuk bisa tanaman yang lain juga yang ada di bawahnya teman-teman, seperti itu. Kalau yang sudah saya tanam ini, di sini ada bawang daun teman-teman ya. Nah, nanti di sini akan ada cabai. Jadi nggak tahu ini cabai keriting atau cabai rawit. Nah, akan kita cari bibitnya nanti yang bagus. Lalu di sana juga ada rampai teman-teman ya. Jadi rampai di sana udah saya tanam, ada beberapa pohon itu sudah mulai berbunga ya. Tuh yang ada bambunya itu sudah mulai berbunga teman-teman. Jadi lumayan kita bisa manfaatkan. Karena saya kenapa saya ingin menanam cabai, karena saya melihat pertumbuhan cabai saya yang ini teman-teman ya. Nah,
jadi di sini saya ada satu pohon cabai yang cukup produktif teman-teman ya, tuh sangat lebat sekali teman-teman pohonnya. Nah jadi saya berinisiatif untuk mengembangkan tanaman cabai rawit ini ya teman-teman di lahan karangan ini, supaya karangan saya ini lebih produktif lagi nantinya teman-teman. Nah jadi seperti itu. Oke, seperti itu dulu cerita kita pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang punya pengalaman, punya cerita, boleh dibagikan di kolom komentar, ataupun ingin bertanya boleh juga dibagikan di kolom komentar teman-teman ya. Oh ya, saya minta tolong bantu subscribe-nya, like, komennya, dan share videonya ya, agar saya lebih semangat dalam membuat konten untuk berbagi pengalaman dan berbagi cerita bersama di channel YouTube ini teman-teman ya. Oke, sekian dari saya. Salam pertanian, salam kuku hitam.